Halo kawan pajak, selamat datang di podcast perdana KPP Keraton Depok BPS, Bincang Pajak Santai. Di samping saya sudah hadir seorang penyuluh pajak yang senior di KPP Pertama Serpong. Sudah hadir Kak Atri. Halo Kak Atri. Halo Mbak Eca. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya Kak Atri ini ya. Semangat dan ceria sekali. Iya. Ceria dong, biar ceria seceria inilah kesempatan wajib pajak untuk BPS. Wah, kesempatan wajib pajak buat PPS. Ini kayaknya kita punya tema obrolan ya, untuk bincang pajak, tapi santai nih. Iya, santai sambil rebahan juga nggak apa-apa ya. Nanti nggak masuk kamera. Nah, Kak Atri, kita pengen ngobrol-ngobrol terkait yang tadi sudah Kak Atri singgung nih, PPS. Jadi kan saat ini sepertinya Direktorat Jenderal Pajak punya program yang lagi hot ya. Iya. Yang disebut dengan PPS atau Program Pengungkapan Sukarela, begitu ya. Nah, boleh nih Kak Atri jelasin dulu sebenarnya program pengungkapan sukarela itu seperti apa sih? Ya, oke ya. PPS itu adalah kesempatannya. Jadi dalam hal ini negara memberi kesempatan, bukan DJP ya. Ini adalah negara karena memang amanah di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Jadi ini memang negara yang memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkap kewajibannya yang selama ini belum patuh gitu, melalui pembayaran pajak penghasilan lewat harta gitu. Jadi PPS ini adalah sebuah kesempatan yang memang diberikan oleh negara gitu ya kepada wajib pajak. Oke. Nah, kita sering melihat nih Kak Atri di berita bahwa program ini tuh disebut dengan tax amnesty jilid 2. Nah, apakah PPS itu sama dengan tax amnesty jilid 2 atau hal yang berbeda? Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi tax amnesty jilid 2 ya. Jadi memang PPS itu berbeda dengan tax amnesty yang lama gitu loh. Jadi memang banyak perbedaannya walaupun ada kesamaannya. Oke. Jadi apa tuh? Kesamaannya apa? Perbedaannya apa? Ya, kesamaannya sama-sama ya. Kalau tax amnesty itu kan ada keuntungannya. Misalnya kan datanya dilindungi, pajaknya selesai kasusnya yang misalnya belum patuh. Terus BPS juga sama. Cuma kalau tax amnesty itu memang tidak mengenal daluarsa ya. Jadi berlaku sampai si peserta tax amnesty itu ya mohon maaf selesai kewajiban perpajakannya gitu. Kalau BPS itu memang ada daluarsanya ya 5 tahun dari pengungkapan ya 2022 itu. Oke. Nah, sebenarnya apa sih alasan pemerintah atau negara melaunching program PPS ini? Apa latar belakangnya? Sebenarnya latar belakang itu ya kembali lagi kepatuhan. Kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya gitu loh. Memang selama ini kepatuhan wajib pajak kita rendah gitu loh. Dengan adanya PPS memberi kepatuhan yang meningkat lah untuk ini. Jadi memang kembali lagi kesempatan itu harus diambil gitu loh oleh wajib pajak gitu. Iya. Jadi sebenarnya program PPS ini memberikan kesempatan yang luar biasa ya kepada wajib pajak untuk menunjukkan bahwa memang wajib pajak adalah warga negara yang patuh gitu ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan gitu. Oke. Dari program PPS sendiri sebenarnya itu ada target audiensnya nggak sih Kak Atri? Itu ditujukan untuk wajib pajak yang seperti apa atau gimana? Sebenarnya PPS itu ada 2 kebijakan ya, kebijakan 1, kebijakan 2. Tapi pada prinsipnya itu sasarannya itu ada wajib pajak orang pribadi. Justru wajib pajak orang pribadi ya? Kalau selama ini memang DJP melihat kalau wajib pajak badan itu sudah relatif kepatuhannya sudah cukup tinggi ya. Wajib pajak orang pribadi itu ya mohon maaf ya memang kepatuhannya memang agak gimana gitu loh, agak rendah lah gitu loh. Jadi memang ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya.
Jadi memang lebih diprioritaskan ya, dan Ya. lebih difokuskan bahwa program PPS ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi gitu ya. Jadi buat para kawan pajak nih yang sebagai wajib pajak orang pribadi mungkin merasa terpanggil dengan program ini. Iya. Ya semoga obrolan kita dalam podcast ini ya bisa menggerakkan para wajib pajak ya dan kawan Iya. pajak yang lain. Itu kan apa? Sekarang kan ini kan kesempatan ya PPS ya, tapi kesempatan dalam kesempitan ini. Oh, kenapa begitu? Karena sempit waktunya tinggal 30 Juni. Oh, Gitu tinggal ya. 30 sampai 30 Juni ya? Silakan wajib pajak ya memanfaatkan sampai 30 Juni 2022 ya. Nanti saya bilang nggak ada tahun ya 30 Juni besoknya Tahun depan, ya. 30 Juni 2022. Jadi kesempatan dalam kesempitan. Jadi program PPS ini memang program yang dikeluarkan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama Iya, 6 bulan. Kalau teks amnesti itu kan ada periode 1, periode 2, periode 3 gitu ya. Kalau ini memang cuma dalam setahun aja nggak ada gitu loh. Jadi 1 Januari sampai 30 Juni 2022. 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Oke, jadi bagi kawan pajak yang memang tertarik gitu ya, untuk mengikuti program PPS ini, nah jangan terlalu lama lagi nih berpikirnya gitu ya, karena waktunya sudah sebentar lagi selesai, 30 Juni gitu. Nah, untuk program PPS tadi sudah sempat disinggung, ada kebijakan 1, ada kebijakan 2 begitu ya. Yeah. Nah, boleh coba dijelaskan Kak Atri kebijakan 1 itu apa, kebijakan 2 itu apa? Kebijakan 1 bagi wajib pajak. Ya, kita bilang wajib pajak ya, wajib pajak di Indonesia itu kan bisa badan, bisa orang pribadi adalah alumni TA lah. Gitu loh. Alumni Peserta TA. teks amnesti. Jadi yang menjadi dasar adalah harta yang belum diungkap dalam SPH, surat pernyataan harta waktu wajib pajak itu menjadi peserta teks amnesti. Ya, harta yang diungkap adalah harta yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015. Oh, jadi harta ini adalah harta yang diperoleh pada saat periode teks amnesti. Iya, periodenya teks amnesti, tapi belum diungkap semua. Oh, tapi jadi maksudnya ketinggalan gitu mungkin ya, ada yang kelewat pada saat teks amnesti. Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang bagus buat para kawan pajak yang dulu mengikuti teks amnesti, tapi Iya. ternyata masih ada harta yang terlewat belum dilapor begitu ya. Mungkin pada waktu itu mungkin hartanya mungkin berpikiran ya, wah ini belum atas hak saya nih. Ternyata setelah itu administrasi apa sertifikatnya jadi gitu. Tapi sudah terakhir ikut teks amnesti gitu. Jadi ya ini kesempatan gitu. Misalnya saya beli letter C gitu ya, letter C terus apa? Nah, proses administrasinya belum selesai, teks amnestinya udah habis jangka waktunya, baru jadi sertifikatnya 2014 misalnya. Nah, ya udah. Inilah saatnya ya untuk mengungkapkan itu ya. Oke, nah berarti kebijakan 1 memang peruntukannya untuk para kawan pajak alumni TA gitu. Nah, kemudian kebijakan 2 sendiri seperti apa? Kalau kebijakan 2 adalah khusus wajib pajak orang pribadi, Wajib pajak badan nggak bisa? nggak bisa. Oke, khusus wajib pajak orang pribadi saja. Oke, yang untuk kriteria harta yang diungkapkan? Untuk harta adalah harta perolehan 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 31 Desember 2020 yang belum diungkapkan di SPT tahunan 2020. Jadi berbeda basisnya, Ya, basis pengungkapan beda. hartanya berbeda ya. Berbeda anunya. 1 SPH, 1 SPT. 1 SPH, 1 SPT. Kebijakan 1 itu merujuk SPH. kepada SPH, kebijakan 2 Ada SPT. SPT. Oke. Selanjutnya tarif nih sekarang. Pasti kawan pajak bertanya-tanya, nah ini kalau mau pengen ikut PPS, tarifnya berapa nih untuk kebijakan 1 dulu nih, kebijakan 1. Ya memang dalam sisi tarif itu ada berbeda ya, kebijakan 1 sama kebijakan 2. Kebijakan 1 tarifnya adalah 6%, 8% dan 11%. Gitu. 6%, 8% dan 11%. Nah, itu apa tuh bedanya? Yang 6%, 8%, 11%?
Sudah beda 6, 8, 11. Oke, Masih betul. ditanya beda lagi. Peruntukannya nih Kak Oh Andri. ya, 6% adalah untuk harta luar negeri, repatriasi, dan aset dalam negeri yang diinvestasikan ke SBN, ENBT ya, energi baru dan terbarukan. Energi ENBT, baru dan terbarukan. energi baru dan terbarukan, dan hilirisasi SDA, Sumber daya alam. Oke. Kalau SDA, saya dengan Agung Indonesia. Saya dengan Atri. Oke. Ya. Kalau 8% harta luar negeri, repatriasi, dan harta dalam negeri diungkap. Gitu. Repatriasi itu harta luar yang di luar negeri dialihkan ke Indonesia. Oke, jadi misalnya punya tabungan di Ya, bukan hanya tabungan aja. Bisa punya rumah di luar negeri dijual di tabungan. Kalau tabungan kan tidak transfer. kalau ini berarti berubah wujud boleh ya? Itu boleh. Kalau yang 11% adalah cuma deklarasi harta luar negeri. Saya punya rumah nih di mana? Di Hollywood, gitu, agak mahal dikit kan gitu. Jadi di sana terus kita jual, gitu misalnya terus kita masukkan, nah itu bisa. Oke. Itu tadi berarti tarif untuk kebijakan 1 6%, 8%, dan 11%. Nah, kalau yang kebijakan dulu tarifnya berbeda nggak? Berbeda, agak lebih mahal. Oh, lebih mahal. Yang kedua jadi lebih mahal. Kenapa tuh? Ya memang apa ya? Karena memang waktu itu yang penghargaan lah bagi wajib pajak yang mensukseskan tax amnesty gitu. Jadi tarif yang kedua ini memang 12, 14, 18. Jadi memang untuk yang kebijakan 2 karena peruntukannya bukan untuk alumni TA ya, alumni tax amnesty, tarifnya lebih tinggi. Jadi yang kawan pajak yang para alumni TA bisa memanfaatkan tarif yang lebih rendah begitu ya, lebih ringan begitu ya Kak Andri ya. Tapi kalau alumni TA itu kebijakan 2 ya tetap ikuti tarif kebijakan 2, 12, 14, 18. Oh, oke. Karena tadi kembali lagi bahwa basis pengungkapan datanya berbeda ya tahunnya ya. Oke. Nah itu tadi kawan pajak. Berarti kalau misalnya para alumni TA ingin mengikuti PPS, baik itu kebijakan 1 maupun kebijakan 2 bisa ya Kak ya? Bisa kalau alumni TA. Jadi alumni TA bisa ikut kebijakan 1, kebijakan 2, tapi tarifnya ya kembali ke kalau kebijakan 1 ya 6, 18, kebijakan 2, 12, 14, 18. Oke. Nah, kalau misalnya nih saya sebagai wajib pajak pasti bertanya-tanya nih, emang apa sih keuntungannya ikut PPS? Kenapa harus ikut PPS? Keuntungannya banyak. Kalau kebijakan 1 kan banyak banget nih keuntungannya. Misalnya pada waktu kebijakan 1 itu ada kekilapan atau kealpaan tidak mengungkapkan, kena sanksi undang-undang TA kan cukup lumayan. Ya, jadi lumayannya ya kalau di undang-undang TA itu kan dianggap penghasilan peroleh pada saat Direktorat Jenderal Pajak menemukan. Misalnya pasca PKS ya, misalnya 1 Juli si A pernah ikut TA, hartanya lupa nih, diungkap gitu. Makanya harta itu walaupun belinya 2009 misalnya, tapi dianggap harta itu diperoleh 2022. Misalnya tanah di 2009 itu harganya 10 juta 1 hektar misalnya, kebun sawit gitu kan. Dulu booming ya 10 juta, sekarang menjadi 700 juta saya atau itu, jadi dianggap 700 juta itu. Nah, dikalikan tarifnya untuk badan 30%. Wah, besar juga ya. Untuk orang pribadi 25, OP tertentu 12,5%. OP tertentu itu adalah untuk UMKM. Gitu. Jadi plus sanksi administrasi. Itu tadi berarti plus sanksinya ini yang agak sedikit bikin merinding ya. Iya, jadi untuk wajib pajak yang peserta TA mohon diingat-ingat nih bahwa waktu yang dekat ini, kesempatan ini harus dimaksimalkan. Buka SPH, ingat-ingat ada yang kelewatan enggak,
mumpung nih misalnya. Mumpung, nah ini berarti panggilan kepada para alumni TA, alumni tax amnesty. Nah, mumpung ada kesempatan PPS yang sebentar lagi akan berakhir di 30 Juni 2022. Nah, jangan sampai terlewat nih kesempatannya, karena mungkin nggak bisa diulang ya. Nggak bisa, tapi ini namanya kesempatan, nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang ya. Oke, jadi sekarang mulai dicek-cek lagi SPPH-nya, kemudian aset-asetnya mungkin bisa dicek mana yang terlewat, siapa tahu. Jadi bisa masih ada kesempatan untuk mengikuti program PPS ini, karena itu tadi keuntungannya sudah dijelaskan oleh PAT. Itu yang kebijakan satu. Itu yang kebijakan satu. Oke. Kalau yang kebijakan dua nih sekarang? Ya kebijakan dua itu kan ya memang terbebas atas sanksi administrasi. Terus datanya tidak digunakan dalam rangka pemeriksaan, penyidikan, apa yang penuntutan. Jadi datanya itu sudah tidak dipakai, data PPS itu untuk proses-proses itu. Jadi data yang akan diungkap di dalam program PPS ini dijamin ya? Dijamin, keamanan rahasianya dan dijamin. Terus data itu tidak dipakai dalam hal pemeriksaan pajak, pemeriksaan, penyidikan, terus penuntutan itu tidak dipakai. Jadi tapi atas tahun pajak 2016 sampai 2020. Selama basis hartanya itu tadi ya, sesuai dengan ketentuan ya. Tapi ya kembali lagi saya ingatkan, kalau ikut PPS ya yang istiqomah gitu loh. Jadi out gitu loh, semua hartanya diungkap gitu loh. Jangan sampai ikut PPS paru-paru. Nanti kalau nggak ikut PPS, ungkapnya cuma ungkap segini aja lah biar keputusannya ngirit gitu. Tapi pasca PPS ketahuan DJP dikenakan sanksi tadi ya. Mungkin kalau ini kenakan PPh 30% atas harta itu, plus sanksi suku bunga plus faktor 15%. Oke, wah. Tapi sanksinya ya lebih ringan dibanding yang tadi kebijakan satu ya, SKPA. Tapi sanksi ya sanksi gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu ya kalau mau mengikuti program ini ya, Kak Atri ya. Jadi buat kawan pajak yang memang sekarang sudah mulai mengumpulkan niat gitu untuk mengikuti PPS, jangan setengah-setengah, karena negara membutuhkan komitmen ya dari kawan pajak semua untuk mengikuti program PPS ini. Oke, ada lagi mungkin keuntungan lainnya? Keuntungan lainnya ya itu nggak akan diperiksa. Tidak akan diperiksa ya. Jadi bisa tidur nyenyak. Iya tidur nyenyak. Tapi ya nanti tidurnya lebih nyenyak lagi kalau lebih nyenyak lagi kalau berkomitmen mengikuti PPS. Kalau mau murah ya investasikan. Kalau enggak ini ya 14% ya deklarasi aja. Oke. Jadi terserah wajib pajak ya begitu ya, terserah kawan pajak untuk memilih skema mana yang akan digunakan gitu ya untuk menyesuaikan tarifnya juga. Jadi kalau tapi ya saya ingatkan ini untuk wajib pajak ya, jangan untuk mau biar tebusannya murah SPT-nya dibetulkan dulu, katanya dimasukkan, itu nggak boleh. Oh itu tidak boleh. Jadi nanti memang yang dipakai tetap SPT normalnya. Kalau peserta wajib pajak berniat ikut PPS itu SPT pembetulannya tidak dianggap. SPT pembetulan masuk setelah Undang-Undang APP disahkan. Tapi kalau sebelum Undang-Undang APP disahkan ya silakan. Tapi kan nggak mungkin kan sekarang betul kan itu sebelum kan. Karena nggak ada mesin waktu gitu. Apalagi sekarang udah bulan Juni nih kan ya, tinggal sedikit lagi nih waktunya. Oke. Nah sebetulnya tadi udah banyak nih keuntungan yang bisa dirasakan sama kawan pajak semua kalau mengikuti program PPS ini. Nah mungkin selanjutnya kita ngobrol tentang gimana caranya ikut PPS. Kalau misalnya sudah ini udah kayaknya niatnya udah mulai tekadnya udah mulai bulat nih untuk ikut PPS. Nah, gimana nih caranya? Cara apa? Cara untuk ikut PPS. Kalau dulu kan kita pada saat tax amnesty berbondong-bondong kantor ya. Sekarang dulu kan berbondong-bondong nih ke KPP. Kalau sekarang kan apalagi di musim yang kemarin-kemarin kan pandemi nih Kak Atri, mungkin sekarang kita udah mulai perlahan pulih ya. Cuma di beberapa tempat mungkin masih protokol kesehatan. Gimana caranya kawan pajak untuk mengikuti PPS? Jadi untuk pelayanan PPS ini kita sama dengan ATM ya. Sama dengan ATM? Apa 24 jam. 24 jam? Iya,
yang penting punya kuota internet. Oh. Ya, jadi 24 jam non-stop gitu loh. Karena memang PPS ini online kita. Jadi online, melalui DJP online gitu. Jadi nanti wajib pajak ngisi form dalam bentuk PDF. Terus habis itu disubmit. Dan pasti sebelum disubmit dilunasi dulu utang pajaknya PPS itu berapa, yang dideklar sesuai tarif, dilunasi. Nanti kan begitu pertama ngisi form itu kan masuk ke kolom draft. Begitu bayar, draftnya dibuka lagi, isi NPWP. Nah, billing itu bisa dibikin di program PPS itu sendiri atau dibuat billing di kayak pembayaran biasanya. Oke. Pada saat orang bikin billing ya. Kodenya 41128, 427 sama 428. Nah, 427 untuk yang 427 kebijakan 1, 428 kebijakan 2. Oke. Itu dicatat ya kawan pajak ya. Bagi yang ingin mengikuti program PPS berarti mekanismenya sudah tidak perlu lagi datang ke KPP ya, karena bisa dilakukan di mana saja asalkan punya kuota internet. Tapi ya kalau biasanya wajib pajak, biasanya kalau mengisi SPT itu ragu, butuh pendampingan ya silakan. Oke. Karena memang di KPP juga membuka layanan ya. Tapi kita cuma sifatnya membimbing ya, isi ditanggung wajib pajak. Ditanggung wajib pajak. Apalagi kan memang self assessment ya, proses perpajakan di kita ya. Jadi sepenuhnya menyerahkan kepada wajib pajak. Begitu. Wah, kemudian nih setelah program PPS ini berakhir misalnya gitu ya, kan kita nggak tahu nih bakal ada lagi nggak sih program-program yang seperti ini lagi? Yang pasti yang peserta teks amnesti masih ada program pas final itu kan. Oh iya, oke. Pas final itu yang pengungkapan aset sukarela. Tapi ya tarifnya nggak kayak PPS ini gitu loh, tarifnya tetap 30, 25, 12,5. Tarifnya ikutin undang-undang TA, cuma sanksinya aja yang dihilangkan. Jadi selama program PPS ini pas final itu dibekukan dulu sementara. Oh, jadi bukan di stop ya program pas final. Nah, jadi nanti misalnya setelah 30 Juni ya silakan ya itu ikut pas final gitu. Tapi ya dengan konsekuensi tebusannya 2 kali lebih. Tentu saja tarifnya berbeda ya Kak Atri ya. Jadi artinya setelah program PPS ini berakhir sebenarnya mekanisme bagi teman-teman alumni TA apabila memang ada yang terlewat begitu ya, sebenarnya masih ada salurannya Ya, gitu pas ya. final, tapi ya mahal. Tuh, tapi mahal. Tapi mahal. Nah, tarifnya kalau mau murah, tarifnya PPS aja gitu ya. PPS saja murah, nyaman. Nah, Hati tenang. Tidurnya. PPS. Oke. Oke, ini perbincangan tentang PPS ini udah lengkap banget nih dari pembahasannya sama Kak Atri. Jadi kalau PPS itu kalau ikut benar-benar itu jadi pembayar pajak senyum pasti. Senyum ya. Pembayar pajak senyum, oh bener PPS. Jadi kalau senyum karena ya aman. Dari misalnya alumni TA ada aman, alumni PPS aman, tinggal kepatuhannya tetap ditingkatkan. Karena goalnya itu ya. Iya, jangan sampai bukan berarti saya udah ikut teks amnesti, ikut PPS, ya udahlah, habis itu saya nggak lapor ya. Sama aja tetap diperlakukan. Yang diamankan kan cuma atas tahun pajak itu aja gitu. Tadi tahun pajak 2000 pasca PPS kan 2021, 2022 ya dilaksanakan dengan patuh, diisi dengan benar, jelas, itu sesuai ketentuan. Apa yang dilakukan oleh para peserta PPS ini setelah periode ini berakhir? Ada kewajiban lanjutan nggak nih? Ya kalau setelah PPS itu bahwa harta yang di PPS-kan itu adalah menjadi harta perolehan baru 2022, dilaporkan di SPT 2022 sebagai harta baru. Sebagai harta baru. Ya, terus
ada yang kelewatan tadi mungkin hartanya yang waktu menjadi tarif itu DPP-nya itu harta bersih. Tadi sempat kelewatan. Basis hartanya ya. Jadi harta bersih. Harta bersih itu adalah untuk TA yang mengikuti undang-undang TA, peraturan TA, harta dikurangi utang. Utang yang boleh diakui di undang-undang TA adalah 50% untuk orang pribadi, 75% untuk badan. Nah, kalau dikerjakan dua adalah saldo pokok utang. Saldo pokok utang. Jadi kalau misalnya kita berhutang, pasti kan biasanya ada unsur bunganya tuh. Ya, bunganya nggak usah ikut. Nggak usah diikut. Berat membawa bunga. Bunganya soalnya udah nongkrong di meja. Jadi utangnya dalam rangka memperoleh harta itu ya, jangan utang misalnya mendeklar rumah utangnya utang sayur atau apa nggak boleh. Jadi utangnya ya utang dalam rangka memperoleh harta itu. Oke, jadi memang hutang yang boleh dikurangkan adalah hutang yang terkait dengan perolehan harta tersebut ya. Makanya kenapa istilahnya ada harta bersih itu ya, Kak ya. Oke. Bersih. Harta bersih bukan harta yang dicuci ya. Bukan mobil dicuci, harta bersih. Biar nggak ada debunya gitu ya. Nah, kalau mau murah ya silakan investasi. Investasi paling aman ya SBN. Lembaga negara sekaligus memberikan negara utangan kan, sudah pajaknya nyaman, memberikan fresh money untuk berputar sebagai ini ya. Terus atas SBN itu dapat interest bunga. Oh enak kan? Enak toh. Jadi sudah pajaknya aman, saya investasi di SBN, tiap tahun dapat bunga, nyaman. Negara bisa membangun, tambah fasilitas umumnya banyak, loh. Kalau PPS pokoknya enak jos, lah, gitu loh. pokoknya jos, oke. Wah, luar biasa sekali ini biasa. Ngomong-ngomong terkait investasi. Bagi kawan pajak yang memilih untuk mengikuti program PPS nggak cuma deklarasi, tapi menginvestasikan hartanya. Nah, pasca PPS ini ada nggak sih kewajiban pelaporan terkait ini harta yang diinvestasikan? Kalau investasi memang ada kewajiban pelaporan. Jadi kewajiban pelaporan kayak TA dulu ya, setelah barengan dengan SPT tahunan. Tapi jangka waktunya adalah 5 tahun misalnya ya investasi. Misalnya kalau misalnya saya mengikuti PPS, terus saya berkeinginan investasi, tapi investasinya SBN, setahun dari deklarasi ikut SKAT itu saya wajib menginvestasikan. Oke. Jadi berarti sebenarnya pada saat mengikuti program PPS ini nggak langsung harus diinvestasikan ya, tapi punya jangka waktu ya. Investasi. Jadi misalnya kalau ke SBN ya silakan membeli SBN-nya di main dealer utama, membawa SK. Gitu. Nah kalau berinvestasi di SDI hilirisasi jangka waktunya 30 September 2023 ya, agak lebih jauh gitu loh. Jadi memang untuk berpikir lah gitu. Investasi kan beda dengan kita ke SBN gitu loh. Tapi kita berinvestasi ke sektor real itu memang resikonya lebih banyak gitu. Nah di energi baru dan terbarukan itu kan kita bisa membuat perusahaan baru atau membeli saham perusahaan yang IPO atau IPO gitu. Jadi nanti dihilirisasi juga sama, tapi nanti sektornya nanti ada PMK-nya. Nah jadi berarti sebenarnya masih punya waktu ya. Kalau saya kawan pajak memang berniat untuk menginvestasikan, maka masih ada jangka waktu 1 tahun untuk berpikir investasinya itu mau kemana gitu ya. Ya kalau mau aman, nyaman ya saya sebagai ini menyarankan ke SBN gitu. Oh, ke SBN. Saya bukan yang marketing SBN tapi ya memang kan Kak Adri marketing PPS. Kalau SBN ya memang lebih relatif lebih aman gitu. Karena memang negara menjamin gitu. Maksudnya ngutangi negara dalam tanda kutip ya. Nah kalau misalnya saya sebagai kawan pajak yang udah
di awal memutuskan untuk ikut PPS yang investasi gitu. Karena kan tarifnya yang paling kecil nih. Tapi ternyata di tengah-tengah setelah PPS misalnya, ternyata uang yang saya niatkan tadi semula mau diinvestasikan mungkin dipakai untuk hal lain, atau misalnya saya berubah pikiran, itu gimana tuh? Boleh nggak kayak gitu? Ya harus istiqomah 5 tahun gitu loh. Misalnya itu ya dialihkan tetap sektornya sama gitu. Bisa dialihkan tapi sektornya sama, tapi dihitung dari nol lagi jangka waktunya. Dalam 1 tahun cuma boleh sekali, terus 2 kali tahun berikutnya. Hanya boleh dialihkan. Kalau misalnya dibatalkan tuh Kak, misalnya Dibatalkan nggak jadi investasi lagi. Kena sanksi. Berarti Kena sanksi. jangan ini, maksudnya di awal menyatakan mau investasi dia dapat tebusan Yang tarifnya paling kecil. Tapi di tengah jalan mau investasi, nanti disanksi. Sanksinya bisa dengan sadar atau dengan pemeriksaan. Loh, gimana tuh? Menarik nih. Sanksi dengan sadar dan sanksi dengan pemeriksaan. Kalau dengan sadar ya dia mengungkap wajib-wajib mengungkap saya nggak jadi investasi. Saya Baik-baik gitu ya, baik-baik. menebus saja kekurangan saya. Terus nanti kalau saya nggak sadar ya nanti kantor pajak melakukan pemeriksaan atas laporan bahwa investasinya kalau nggak jadi kenapa. Itu sanksinya juga beda-beda. Pasti lebih besar yang kalau diperiksa ya. Nah, oke, itu berarti kawan pajak tolonglah dimantapkan nih sekarang niatnya kalau mau ikut PPS, apalagi yang investasi ya, Kak Atri ya. Tolong benar-benar komitmennya diminta ya oleh negara supaya tidak berubah pikiran di tengah-tengah, biar tidak terkena risiko sanksi. Semua pilihan, kalau mau deklarasi aja ya nggak pusing ya. Nggak pusing mikir investasi ya, aman pajaknya ya udah deklarasi. Tapi ya tebusannya lebih mahal gitu loh. Dan selisihnya sih 2% kan, 6 ke 8 sama 12 ke 14. Lumayan. Ya tergantung DDP-nya. Ya lumayan DDP-nya. Kalau yang kecil mungkin nggak terlalu ini ya, bedanya nggak terlalu jauh. Tapi kalau yang nominalnya cukup besar begitu, mungkin selisih 2% itu lumayan. Iya lumayan. Oke, nah kemarin kita sempat mengadakan IG Live juga tuh terkait dengan PPS, dan di IG Live itu banyak pertanyaan nih Kak Atri, yang baik yang disampaikan di kolom komen maupun juga yang disampaikan di DM setelah IG Live itu berakhir gitu. Nah, mungkin kita bisa mengulas nih beberapa pertanyaan yang sebenarnya kemarin udah sempat masuk disampaikan oleh kawan pajak yang join. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas nih Kak Atri. Nah, yang pertama, ada yang nanya begini, kenapa sih wajib pajak badan yang belum pernah ikut TA nggak diperbolehkan ke PPS? Kalau wajib pajak badan kembali nanti ke filosofi adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi ya, memang filosofinya di situ, wajib pajak badan relatif lebih patuh. Nah, memang kalau memang ada kewajiban yang belum dipatuh selama ini, cukup pembetulan aja lah wajib pajak badan. Jadi mekanismenya SPT pembetulan Kak ya. Jadi kalau saya memang tidak ada sarana untuk mengikuti PPS ya. Oke, itu kawan pajak. Jadi silahkan dibetulkan saja SPT-nya. Jadi nggak mengikuti PPS. Kemudian kemarin ada juga yang bertanya, ada terkait dengan harta bersih nih yang diungkap di PPS. Nah, ada nggak sih batasan maksimal nilai hutang yang dapat dikurangkan dari nilai harta yang diikutkan pada PPS? Ini PPS kebijakan 1 kan tadi udah ada batas maksimal kan. Maksimal 75% untuk badan, 50% untuk orang pribadi. Kalau kebijakan 2 ya tergantung saldo pokok utangnya berapa. Pokok utangnya di 31 Desember 2020. Itu berarti yang perlu digarisbawahi adalah 31 Desember 2020 ya, kondisi di 31 Desember 2020. Oke. Nah, kemudian kemarin juga ada yang bertanya, jika wajib pajak ikut PPS kebijakan 2 dengan tarif 12% untuk investasi, maka kan dalam 5 tahun investasi tersebut tidak boleh diambil nih.
Nah, apakah pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan tersebut itu nggak hilang atau minimal kembali modal jika usaha tersebut ternyata bangkrut atau pailit? Ada nggak jaminan seandainya dana tersebut diinvestasikan? Diinvestasikan ke sektor real. Ya. Kalau sektor real tidak ada dalam jaminan ya, karena memang tidak ada jaminan bagi negara menjamin uang usaha di sektor real terus rugi negara mengembalikan, tidak ada aturan. Tapi kalau investasinya ke SBN ya insya Allah aman, karena kan nanti begitu jatuh tempo uangnya kembali atau bisa ya kan jatuh temponya 5 tahun, setelah jatuh tempo ya udah kembali, tidak dalam proses 5 tahun kan dapat bunga kan, nanti sharingnya muncul berapa bunganya kan kita nunggu dari pemerintah gitu. Tapi kalau ke sektor real ya risiko masing-masing ya. Oke. Jadi sebenarnya memang terkait sektor yang dipilih nih ya untuk investasi. Kalau memang dirasa agak ragu gitu ya, apakah ini nanti akan jadi rugi atau bagaimana? Paling aman memang instrumen SBN ya. Ya kalau sektor real misalnya rugi diganti negara kan moral hasilnya kan gimana, nanti apakah itu benar rugi atau gimana, auditnya susah gitu. Oke. Wah, ini menarik nih pembahasan KPS nih, dari yang kita pikir tadi awalnya kayak hanya program pengungkapan harta aja, tapi ternyata bisa sampai ke investasi dan lain-lain ya. Gitu. Oke. Kayaknya kemarin pertanyaannya sih beberapa yang kemarin udah terjawab di live, dan ini hanya sisa pertanyaan yang memang kemarin belum sempat kita bacakan. Nah, saya rasa cukup ya Kak Adri ya pembahasan terkait tentang KPS ini. Semoga teman-teman sudah mulai paham dan mulai mengerti dan tertarik tentunya. Yang pertama saya harap ya mengerti, kedua paham, ketiga mengikuti. Oke. Berarti goalnya emang mengikuti ya. Jadi 3M. Jadi pajak itu selalu 3M. Apa tuh? Mengerti, memahami, mengikuti ya. Mantap. 3M. Oke. Nah, Kak Adri, ada nggak closing statementnya nih untuk kawan pajak terkait program PPS ini? Ya, saya memohon wajib pajak gunakan kesempatan dalam kesempitan gitu, karena waktunya yang sempit, tapi Anda akan dapat manfaat yang maksimal. Karena kan waktunya sempit, tapi manfaatnya maksimal. Jadi menebus dengan tarif yang lebih murah daripada tarif umum, tapi manfaatnya lebih banyak juga. Nah, itu tadi obrolan kita tentang program pengungkapan sukarela atau PPS. Nah, kawan pajak, yuk manfaatkan kesempatan ini, karena ini waktunya tinggal sedikit lagi nih, 30 Juni berakhir. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya. Yuk segera ikut PPS. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya, karena ngobrolin pajak sambil santai. Bisa dong.